Jadi yang menjadi masalah kan kalau keluarga determinan dari X transpose X, karena ini determinan jadi angka atau mendekati 0. Berarti ini ada salah satu garisnya kombinasi linear dari yang lain, yang berarti itu berkorelasi atau dependent. Nah sekarang usulan penyelesaiannya adalah kita buat theta hat lambda itu sama dengan X transpose X plus lambda I inverse ya, ini menjadi X transpose Y. Ini yang kita sebut dengan regresi Ridge kan gitu. Nah untuk lambdanya kan berarti bisa bervariasi kan, kemudian saudara kenal apa yang disebut dengan trace rates, kemudian kita memilih yang optimal ya, biasanya pakai metode cross validasi ya. Itu yang sudah kita lakukan, saudara sudah ngerjakan juga di R kemarin, kemudian orang membutuhkan yang disebut dengan arti geometrisnya apa dibandingkan kalau ini kan least square estimator. Nah dengan ini apa itu? Jadi least square estimator itu kan fungsi apa ya? Fungsi kuadrat itu kan kita minimumkan itu kan seperti mangkok yang mangkok itu fungsi kuadratnya kan begitu. Kita akan melihat bentuknya itu least square estimator itu kan yang di sini. Gitu. Ini tanpa kendala. Jadi ini gunanya matematik untuk berusaha mencari mencari alternatif itu orang mencoba meminimumkan. Jadi ini sebenarnya pekerjaan independen, ya, tapi tetap dilakukan oleh Hull dan Kernat. Jadi independen itu orang akan memikirkan ini. Independen itu bahwa kita akan meminimumkan tadi tetap Y transpose Y, tapi kendalanya kendalanya itu B transpose B kurang atau sama dengan lambda. Nah ini kita tahu bahwa ini kita menggunakan syarat Kuhn-Tucker macam-macam itu. Nah, hasilnya adalah dalam riset operasi ya, jadi RO itu kita sebut saja S, itu adalah juga X transpose X plus lambda I inverse X transpose Y. Oh, berarti sama hasilnya dengan rates itu. Ini sama. Nah, berarti kalau kita lihat secara geometris kan berarti yang bisa itu kan sampai dengan R3 toh ya. R3 itu kan bisa kita kita proyeksikan di R2. Di kendalanya itu kan begini. Nah, ini least square estimatornya kan begini kan. Nah, ini tuh bukan least square estimator yang secara keseluruhan, tapi untuk kendala itu yang berarti yang di daerah ini sudah yang terbaik gitu. Jadi kalau misalnya
di MIPA itu misalnya ya, mobil, gampangnya kan begini, mobil yang paling mahal itu kan Mercy kan gitu. Tapi di MIPA itu nggak ada yang Mercy gitu. Jadi akibatnya harga mobil yang termahal itu adalah yang kalau yang benar itu kan harga termahal itu Mercy gitu ya. Terus ini di sini itu kan berarti yang di luar Mercy gitu. Ini tidak termahal tapi di antara yang ada di sini ini termahal gitu. Oh, tapi contoh saya maksimum ya, yang minimum misalnya apa namanya? Ya sudah gini aja. Itu ada mata kuliah nanti statistik matematik sama saya ngerjakan dua mata kuliah ini aja. Kuliah machine learning sama mata kuliah apa namanya model linear. Nanti kalau memakai contoh orang lain bisa marah nanti. Nah, karena saya mengambil mata kuliah kan berarti misalnya saya mengatakan nilai terendah itu berapa gitu. Itu keseluruhan gitu. Tapi saya akan mencari nilai terendah dari kelas machine learning gitu. Jadi ini kan mesti hanya sebagian bagian dari kecil ini aja. Bisa jadi ini lebih apa namanya lebih kecil daripada yang aslinya kan gitu. Sehingga kalau kita lihat secara geometris itu ini least square itu nanti ini bisa kita buat yang lebih pendek. Itu namanya pendek itu jadi kalau misalnya apa pagi-pagi ini itu kita kedinginan gitu ya, itu kan mesti apa ada sering ada menyusut gitu. Jadi apa namanya kayu atau apa namanya jendela ataupun pintu itu kalau pagi itu kan mesti menyusut gitu. Sehingga ini kita sebut dengan shrinkage estimator gitu. Jadi least square-nya itu kita apa yang apa namanya yang regresi rates itu estimatornya itu adalah estimator least square yang kita sering kita buat lebih apa kita tarik ke dalam kan gitu. Nah, dengan adanya arti geometris ini seperti biasanya orang statistik itu mesti bermain dengan apa namanya metrik kan gitu. Kalau ini matriknya metrik bukan matrik, metriknya L2, sekarang kita juga bisa memperluas menjadi misalnya minimum di transpose Y, tapi ini kendalanya di transpose. Jadi ini apa namanya harga mutlak dari B itu kurang dari sebut aja lah lambda. Jadi ini apa namanya kita melihat pada matriksnya. Gitu. Matriksnya itu sekarang menjadi L1. Nah hasilnya ini yang kita kenal dengan regresi Lasso. Nah kemarin soalnya di R kan saya hanya minta untuk regresi rates gitu kan menggunakan apa GLM net. Tapi sebagian dari Anda ya baik gitu. Artinya wong itu Lasso itu juga GLM net hanya membedakan anunya aja apa namanya parameternya aja. Jadi nanti yang belum mengerjakan dikerjakan sendiri aja lah. Itu dipakai dengan parameter yang GLM net untuk mendapatkan regresi Lasso. Sebagian ya tidak apa-apa itu bagus karena artinya langsung dikerjakan regresi Lasso-nya. Oke, jadi sekarang kita ganti topik ke apa yang kita kenal dengan regresi
logistik dan analisis diskriminan. Analisis diskriminan. Discriminate itu artinya apa toh? Membedakan, Pak. Gimana? Membedakan. Membedakan, ya. Jadi kalau dulu ada apa namanya politik apartheid itu kan discriminate apa namanya kulit hitam dan kulit putih. Jadi pemisahan gitu ya. Kalau waktu saya mengambil kuliah analisis diskriminan ketika saya mahasiswa itu, yang populer waktu itu kan namanya radar Aegis. Pernah dengar nggak? Itu kuliah tahun 80-an, 83, 84. Itu yang dipakai buat militer itu bukan, Pak? Radar Iya, benar. Aegis. Ya, ya. Jadi radar Aegis itu adalah untuk membedakan itu pesawat musuh atau pesawat apa? Pesawat teman kan gitu. Ya. Dan ini berulang lagi sekarang. Sekarang bukan radar Aegis tapi yang di Afghanistan itu apa? Amerika itu pokoknya berusaha untuk mengurangi apa ya namanya korban manusia kan gitu. Sehingga lama-kelamaan dia nyerangnya itu pakai drone kan gitu. Nah, drone itu kan dianggap juga bisa membedakan siapa itu musuh, siapa itu tidak kan gitu. Ya, saudara lihat yang waktu apa namanya waktu militer Iran yang waktu masihnya zamannya Donald Trump itu kan juga diserang oleh drone kan ya itu. Bukan diserang oleh orang tapi itu oleh drone gitu. Nah, ini juga apa ahli nuklir Iran itu juga diserang oleh ditembak oleh Israel itu kan juga menggunakan semacam drone kan gitu ya. Jadi di sini topiknya dengan statistik kan discriminate tuh. Radar Aegis itu apa namanya jadi itu populer waktu itu karena baru terjadi gitu. Jadi membedakan antara pesawat musuh sama pesawat teman gitu. Nah ini dianggap canggih itu, tapi salah itu waktu zamannya Ronald Reagan ya presidennya Ronald Reagan waktu itu. Jadi salah pesawat apa namanya pesawat penumpang itu ditembak itu dikira pesawat musuh kan gitu. Nah drone yang di Afghanistan yang baru aja terjadi itu kan kudune yang ditembak itu kan militer ya, baru sipil gitu ya. Jadi ini kan berarti memisahkan ya sebenarnya kan teorinya itu memisahkan dua populasi gitu. Jadi kalau apa namanya kalau gambarnya itu ini ada populasi A di sini. Ini ada populasi B gitu. Nah, di sini gitu.
Nah, ini akan dibedakan, ada kita mencari discriminate itu yang memisahkan ini. Nah, itu susahnya kita itu kan bisanya itu hanya begini gitu. Itu yang optimal gitu. Jadi ada kemungkinan yang B itu masuk A. Ini kan artinya B toh, tapi masuk A. Tapi ini A, yang ini kan populasi A ini. Populasi A kan di sini. Tapi masuk B gitu. Itu namanya salah klasifikasi gitu. Ya, sekarang kan yang populer kan apa? PCR itu kan mengatakan orang itu positif atau negatif. Itu kan berarti kita membedakan seseorang itu kena COVID atau tidak. Gitu. Nah, kan kita sudah tahu bahwa orang yang false negatif, false positif. Jadi orang yang positif itu deteksinya negatif, sebaiknya orang yang negatif deteksinya positif. Itu namanya ini salah klasifikasi ini. Jadi discriminate ya, discriminate itu mengklasifikasi, membuat jadi kita misalnya ini populasi A itu yang sehat tidak terkena COVID, ini terkena COVID B gitu. Nah, kita ingin garis itu menentukan kalau pengamatan begini, oh ini kena COVID, oh ini tidak. Berarti itu ada discriminate-nya gitu, membagi itu. Jadi tapi juga karena yang manusia itu ya mesti ada kesalahan gitu, kesalahan kecil gitu. Tapi kesalahan juga harus hati-hati gitu. Seperti tadi kalau drone yang di Afghanistan itu kan nyawa orang sipil ya, itu kan unforgivable gitu, tidak bisa dimaafkan kan gitu. Seperti salah nembak pesawat sipil jadi dikira pesawat militer itu juga bahaya banget kan gitu. Kalau hanya membedakan apa namanya ini antara yang gejalanya sama misalnya sama-sama panas itu kan bisa saja tipes, bisa saja itu karena penyakit sederhana yang lain ya. Kalau itu aja perbedaannya kan tidak begitu, ya tetap ada bahayanya, tapi tidak begitu tidak begitu signifikan dengan dibandingkan dengan kalau salah tembak pesawat pesawat sipil dikira pesawat militer kan. Nah, jadi saya waktu kuliah itu yang dijadikan contoh itu yaitu kesalahan radar Aegis itu. Jadi pesawat sipil itu dikira pesawat militer. Tapi intinya itu bahwa kita itu punya dua populasi dan kita ingin mendiskriminate mereka dari pengamatan sampel kan. Jadi seperti kita itu punya COVID non COVID gitu. Nah, sekarang orang yang mau bepergian itu kan di screening kan gitu. Apakah itu ada COVID atau tidak kan gitu. Itu pengamatan sampelnya kan gitu. Tapi kita yakin ada dua populasi yang terkena sama tidak kan gitu. Jadi itu analisis discriminate, membedakan ya. Dan juga alat lain yang digunakan itu adalah regresi logistik. Jadi kalau di awal-awal itu kalau kita punya model regresi bisa nulis. Nah, sekarang kita harus sadar bahwa kalau kita misalnya punya model regresi, Y sama dengan B0 plus B1X plus epsilon. Nah, di sini itu Y-nya itu variabel yang kontinu, X-nya juga kontinu.
Ya, jadi X-nya itu juga continue. Jadi yang kita tahu pertama kali kan hubungan antara tinggi orang tua sama tinggi anak. Terus kemudian income dengan konsumsi, itu kan income-nya continue, konsumsinya juga continue gitu. Tapi ada yang Y-nya itu discrete. Ya, jadi ya, jadi kita membedakan ya kalau ini biasanya dimulai kalau tadi discriminate itu lebih apa ya? Lebih arahnya itu pada hal-hal yang sebenarnya sama aja, lebih sensitif ya ceritanya nek diskriminan itu mulai dari tadi radal aegis, drone gitu ya. Tapi kalau regresi ini juga sama. Jadi misalnya kalau orang di apa namanya kita membedakan mahasiswa itu kan punya orang tua ya biasanya gitu. Nah, itu kita bedakan kan ini ada hubungannya dengan SPP ya. Ya, kalau Y itu misalnya hasilnya ada 2. Ortunya dampak COVID ya. Ortu tidak terdampak COVID ya. Ini kan hubungannya dengan WD2 hubungannya dengan apa? Dengan SPP sehingga nanti SPP-nya akan diadakan apa namanya ada pengurangan atau tidak kan gitu. Jadi Y-nya itu 2. Jadi artinya kan diskret itu. Hanya 2 aja gitu. Misalnya juga kalau kita lihat apa namanya sekarang kan usum daring itu. Jadi Y-nya itu misalnya anak itu punya ya kalau di mahasiswa Anda semuanya punya laptop kan, tapi kalau murid SMA itu sama ini kan belum tentu gitu. Jadi murid itu misalnya Y itu 1 itu yang nol itu kan tidak punya. Ini tidak berlaku untuk mahasiswa S2 ya. Tidak punya. Betul. Tapi untuk SMA kan banyak itu yang ini sehingga proses pembelajarannya juga harus berbeda kan gitu. Jadi kalau apa salah satu famili saya yang di rumah saya itu apa namanya yang tidak punya biasanya kalau SD itu kan punya apa namanya punya gadget ya. Kalau yang nggak punya gadget itu kalau di daerah kan di tempatnya pembantu saya itu gurunya datang gitu. Gurunya datang memberi pekerjaan gitu karena ya enggak punya gadget gitu. Ada kondo nah niki tinggi maem mawon kirang itu kon tuku misalnya ya gitu. Jadi banyak lah gitu. Jadi ini contoh-contoh yang begitu itu banyak sekali misalnya ya yang agak keren itu misalnya pelanggan itu mengajukan kredit itu diterima atau tidak gitu kan. Itu banyak contohnya gitu. Nah, jadi akibatnya apa? Kalau di
Y continue, X continue kan kita punya yang disebut dengan diagram pencari begini. Ini untuk Y continue. Nah, kalau Y-nya discrete kan ngumpul di sini kan 0, 0, 0 gitu. Lainnya 1, 1, 1, 1, 1, 1 kan gitu. Ya. Jadi ini Y discrete. Nah, kemudian kita pakai least square kan begini. Nah, garisnya gini. Nah, ini misalnya dimodelkan dengan tadi Y0 B anu kan jadi begini kan gitu. Nah, gitu kan. Tapi ya ini apa cocok gitu loh. Kalau modelnya itu Y-nya itu Y-nya itu sama dengan B0 plus B1X, ya mestinya tidak cocok kan? Oh ini bentuknya begini kan gitu. Tidak cocok gitu. Jadi apa namanya model regresi yang responnya itu garis lurus itu tidak cocok. Juga harganya itu kan bisa lebih dari 1 kan gitu. Bisa juga nanti di sini kan gitu 0. Jadi itu tidak cocoknya itu juga macam-macam kan, range-nya, bentuknya kan kurang cocok gitu. Nah, sekarang gimana? Jadi walaupun 0 dan 1 kan pertanyaannya itu kan seperti tadi ya. Kalau saya bertanya dengan ketemu seorang mahasiswa gitu kan pertanyaannya itu berapa kemungkinannya walaupun dia hanya orang tuanya terdampak atau tidak kan berarti peluangnya untuk seseorang itu mahasiswa itu orang tuanya terdampak gitu. Karena wakil dekan kan ingin melihat berapa persen yang SPP-nya itu bisa UKT ya sekarang namanya, bisa diturunkan kan gitu. Nah ini dalam dalam dunia kedokteran itu kan yang biasa terjadi itu kan peluang terjadinya stroke untuk sesuai dengan umur gitu ya. Itu yang banyak dilakukan penelitiannya. Nah, umur-umur tertentu itu akan dilihat, oh ini umur sekian stroke, ini tidak, ini stroke, ini tidak. Gitu. Tapi pertanyaannya bukan tidak hanya peluangnya stroke atau tidak, tapi jadi peluangnya itu dia stroke itu kan berarti di antara 0 dan 1. Dia lebih banyak pada pertanyaan peluangnya gitu. Jadi umur sekian stroke enggak bisa. Peluangnya kalau umurnya 60, peluangnya lebih besar untuk stroke dibandingkan umur yang 35 kan gitu. Ya, jadi kita juga bertanya pada peluang gitu. Nah, kurva yang mungkin bisa jadi pertanyaannya itu kurva yang bisa menjalani harga di antara 0,1. Dan kemudian berdasarkan kurva ini nanti kita bisa bawa ke model regresi linier kan gitu. Karena yang menjadi ini yang menjadi pakemnya itu kan regresi linier kan gitu. Kurang itu pasti dikembalikan ke pakem ya kan, enggak bisa enggak dikembalikan ke pakem kan gitu. Jadi kalau menyelesaikan masalah itu harus dikembalikan ke pakem gitu. Ya, jadi kita mencari
kurva yang bisa menggambarkan probabilitas Y sama dengan 1, ya, yang menggambarkan ini, dan kurva tersebut bisa ditransformasikan ke regresi linear. Ya. Oh ya, mungkin ada apa ya? Mungkin contoh yang unik tadi pagi. Kan ada pengumuman hari ini tidak ada kuliah kan, jam tertentu gitu, jam pada waktu ada upacara dies gitu. Ya, mahasiswa tanya, Pak, ini ada pengumuman tidak ada kuliah, nanti Bapak kuliah atau tidak gitu. Oh, saya bilang kuliah dulu sebentar gitu. Nah, ada lagi yang begitu, saya jawab begitu lagi gitu. Nah, saya mikir yang ketiga itu ada WA ke saya. Itu saya mikirnya aja apa namanya? Otomatis saja, oh, berarti mahasiswa ini pasti akan tanya nanti kuliah atau tidak gitu. Ternyata keliru. Kelirunya apa? Mahasiswa itu minta izin tidak kuliah gitu. Jadi artinya itu apa namanya? Peluangnya untuk bertanya tadi yang saya anggap selalu satu itu sekarang saya salah gitu. Terus saya tidak bacakan orang kan kadang-kadang itu kalau mahasiswa tanya banyak itu kan uturane pertanyaannya meh padha ae wis ora usah diwaca kabeh jawab gitu aja. Itu seperti tadi kan jawabannya yang kedua tanya gitu ya ada kuliah sebentar gitu. Ora tak waca kabeh gitu karena biasanya mahasiswa kan tidak mengenalkan nama saya ini, saya mengambil mata kuliah ini, mata kuliah wah arek maca ngono saben dina aku kekeselan kan gitu. Wah itu paling minta tanya kuliah atau tidak, saya jawab nggak ada kuliah. Ya ada sebentar, ya ada sebentar gitu. Nah kok yang ketiga itu saya kepikiran ini tenan baca lagi. Jebulnya ternyata itu anak itu bukan tanya nanti ada kuliah atau tidak. Saya minta izin tidak kuliah karena ada keperluan tertentu. Gitu. Jadi ini artinya false. Gitu. Jadi dugaan saya yang satu itu terjadi 0. Nah, kita kenal bahwa apa namanya ini tadi ya kita ingin mencari kurva yang bisa mengakomodir itu. Nah, ini harus di apa internetnya harus di dan daripada nanti kehabisan. Jadi idealnya itu kita mencari ini datanya discrete gitu. Ya bentuknya begini kan responnya itu hanya 0,1 kan gitu. Tapi kita akan bertanya tentang probabilitasnya kan gitu. Nah, gini. Jadi ini kita inferensikan hasilnya itu adalah probabilitas Y sama dengan 1. Gitu. Nah, kita sudah tahu yang kita kenal adalah yang jadi tadi apa namanya Y hat itu bukan B0 plus B1X, bukan ini, tapi kita kenal yang namanya adalah kurva S.
gitu. Kurva S itu yang juga dipakai untuk apa ya namanya, biasanya untuk penjualan produk baru gitu. Penjualan produk baru itu kan begitu ada terus langsung bel gitu kan, naik tinggi terus sudah itu saturated. Orang pasti akan saturated. Jadi kita ingat waktu zamannya BlackBerry dulu, ya sekarang sudah almarhum kan gitu. Begitu ada kan, wah ini bisa yang beli itu gitu, tapi sudah itu habis gitu ya. Karena waktu itu ada yang disebut dengan BlackBerry Messenger gitu, yang sekarang jadi WA itu kan gitu. Ya. Jadi hal produk baru itu biasanya modelnya seperti ini. Nah ini juga dimodelkan bentuknya itu jadi instead itu Y itu adalah kurva logistik. Jadi eksponensial. B0 plus B1X dibagi 1 plus E pangkat B0 plus B1X. Nah kalau sekarang kan saudara ini ada titik belok dan seterusnya itu kan dicoba aja lah B0 1, B1-nya 2 gitu saudara coba, saudara di S plus kan nanti akan kelihatan kurvanya itu berbentuk kurva S kan. Jadi ini harus mempunyai sifat bahwa kalau nanti ada bentuk transformasi tertentu itu akan bisa kembali lagi ke regresi linier gitu. Jadi ini kalau kita lihat nanti Y hat dibagi dengan 1 min Y hat itu akan sama dengan E pangkat beta 0 plus B1X gitu. Nah kalau diambil logaritmanya log Y hat 1 min Y hat itu sama dengan B0 plus beta 1X. Jadi ini yang kita sebut dengan transformasi logik. Transformasi logik. Jadi bisa kembali ke ini. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana mengestimate beta 0 dan beta 1. Apakah metode least square bisa dilakukan? Ya saya kira akan sulit juga kan gitu. Jadi orang terus memilih. Jadi karena ini kembali ke bentuk dasar yaitu regresi linear, kita tanya aja ke regresi linear itu estimatornya bagaimana gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya kita model ada pengamatan N kan, B0 plus B1
XI plus epsilon I. Nah, yang pertama kan least square estimator. Itu kita meminimumkan sigma dari sigma epsilon I kuadrat. Jadi sigma YI min B0 min beta 1 XI kuadrat. Nah, hasilnya kita sudah tahu least square estimator kan. Nah, ini kan tidak ada asumsi apapun tentang epsilon I. Tidak ada asumsi distribusi probabilitas dari epsilon I. Jadi, di sini kan tidak ada asumsi dari epsilon I. Jadi tidak ada asumsi distribusi probabilitas dari epsilon I. Nah, cara yang kedua, itu kalau dia asumsinya epsilon I distribusi normal minnya 0 variansi sigma kuadrat. Jadi karena YI itu sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus epsilon I, jadi akibatnya YI-nya kan sama dengan epsilon I-nya sama dengan YI min beta 0 min beta 1 XI. Jadi E dari jadi epsilon I itu sama dengan YI min B0 min beta 1 XI. Nah, berarti EYI-nya itu sama dengan EYI-nya sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus E epsilon I. Nah, ini kan sama dengan 0. Gitu. Nah, variansi YI sama dengan variansi dari B0 plus B1 XI plus epsilon I. Nah, saudara lihat ini kan konstan. Nah, variansi dari A plus X itu kan sama dengan variansi dari X sendiri kan. Itu. Ya. Jadi akibatnya variansi YI itu sama dengan variansi dari epsilon I. Variansi dari epsilon I. Jadi sama dengan sigma kuadrat. Nah, jadi kalau begitu kita mengenal yang disebut dengan fungsi likelihood itu. Jadi kan kita punya pengamatan Y1, Y2, YN. YI. Jadi kan kita punya, masih ingat nggak? Jadi ini kalau kita punya
YI saling independen gitu. Jadi fungsi kepadatan probabilitas gabungan dari YI, jadi disebut aja fungsi kepadatan probabilitas dari Y1, Y2, YN, variabelnya itu. Jadi di sini kita akan lihat diberikan dengan sigma kuadrat, itu adalah perkalian dari densitas F YI sigma kuadrat. Jadi berapa? Ini sama dengan saling independen kan? Jadi 1/2 V sigma pangkat N per 2 E dari min sigma, karena apa namanya, ini apa namanya, minnya adalah B0 plus beta 1. Minnya adalah B0 plus beta 1 XI. Berarti ini kan B0 plus beta 1 XI itu adalah sama dengan apa? Jadi ini kan Y sama dengan epsilon I. Jadi kalau begitu ini menjadi Y min B0 min beta 1 XI kan gitu. Jadi ini. Nah, memaksimumkan, jadi ini likelihood-nya kan ini sama dengan ini, likelihood dari ini sama dengan F. Gitu. Jadi meminimumkan likelihood itu, memaksimumkan likelihood itu sama dengan meminimumkan sum square error-nya. Sama dengan meminimumkan sum square error-nya. Nah, jadi ini yang kita pakai di sini. Jadi kita harus, jadi untuk regresi logistik, di YI adalah tadi kita lihat bahwa kita punya apa namanya regresi logistik itu kan hasilnya kan PYI sama dengan 0 sama PYI sama dengan 1 gitu. Jadi likelihood dari B0 dan beta 1 itu adalah perkalian dari sigma tadi PXI dikalikan juga perkalian dengan 1 min PXI. Oke. Jadi yang digunakan regresi logistik itu adalah maksimum likelihood yang terjadi pada regresi linear analogi ini. Cuma bedanya ini sekarang menjadi PXI kali perkalian 1 min PXI. Nah, ini saya kira sudah akan tersedia di apa ya namanya di R. Mungkin minggu depan kita bisa melihatnya di R kan gitu. Nah, terus kemudian seperti biasanya kalau kita variabelnya tidak satu tapi beberapa, ya berarti nanti tinggal apa ya namanya log PXI PX 1 min PXI ya berarti sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta P XP kan gitu. Itu kalau apa namanya perluasannya kan gitu. Nah, sekarang kita akan mandang kalau ini apa namanya responnya itu 2 ya.
diskrit itu menggunakan regresi logistik. Sekarang kita akan memandang itu dari sudut diskriminan analisis, dari sudut analisis diskriminan gitu. Jadi sekarang kita akan pandang dari sudut analisis diskriminan. Nah, ini bentuk dasarnya adalah probabilitas bersyarat. Di A track B. Nah, ini kok. Bagi BB yang sederhana yang kita kenal ini kan pemikirannya seorang pendeta dari Inggris yang namanya Bayes, bahwa probabilitas itu harus diperbarui kalau ada informasi baru. Jadi kalau tadi kita akan mencari mahasiswa yang orang tuanya terdampak COVID, gitu. Terus ada informasi baru, oh ternyata mahasiswa itu dari daerah yang PPKM level 4, gitu. Ya mesti harus dirubah kan, gitu. Pemahaman kita tentang terdampak atau tidaknya, gitu. Nanti kalau misalnya ada informasi baru itu, mahasiswa itu berasal dari PPKM level 1 kan, gitu. Berarti kira-kira kan kemungkinannya kalau level 1 terdampaknya kan lebih ringan dibandingkan yang level 4 kan gitu. Itu saya kira logikanya begitu. Itu logikanya Bayes itu begitu. Jadi kalau ada informasi baru, ya dia harus disesuaikan. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini kita buat yang lebih umum. Jadi kalau populasi itu kita bagi ya, sekarang kan kita bagi menjadi PPKM level 1. Ini PPKM level 2. PPKM level 3. Ini PPKM level 4 kan gitu. Yang level 1 sekarang mana? Jawa Timur ya. Jogja level 3. Ya, yang level 2, level 4 pokoknya kira-kira bagiannya seperti begitu ya. Ini untuk ilustrasi aja. Nah, ini kalau kita ngelihat, nah ini tadi B itu adalah mahasiswa itu orang tuanya terdampak COVID gitu misalnya kan gitu. Jadi ini analisis diskriminan itu dasarnya adalah teorema Bayes ini dari probabilitas bersyarat kan gitu. Jadi B itu terdampak COVID-19. Jadi
B itu apa? B itu adalah B irisan L1 digabung B irisan L2 digabung dengan B irisan L3 gabung B irisan L4. Nah, ini saling asing toh. Ini saling asing. Jadi PB itu menjadi jumlahan sigma I dari 1 sampai dengan 4 PB irisan LI gitu, karena saling asing. Bisa dijumlahkan karena saling asing, kalau enggak bisa. Nah, kemudian apa? Itu kita tahu probabilitas L1, L2, L3, L4 kan, karena itu sudah dibagi kan oleh Pak Luhut itu. Ya, jadi sekarang kita akan lihat berapakah yang terdampak dari L1 itu kita tahu. Jadi sama dengan sigma I dari 1 sampai 4 P B rek LI dibalikan dengan PLI. Nah, sekarang persoalannya apa? Gitu. Persoalannya saya itu akan mencari, diketahui bahwa orang tuanya itu terdampak COVID. Nah, berapakah peluangnya dia berasal misalnya dari L2 gitu. Jadi kita mencari, diketahui orang tuanya terdampak COVID, berapakah peluangnya dia berasal dari ini PPKM level berapa untuk Latuka kan gitu. Nah, jadi sekarang kalau tadi itu yang terdampak dari masing-masing PPKM tahu, sekarang pertanyaannya dibalik. Kalau ada anak yang orang tuanya terdampak COVID-19, berapakah peluangnya dia berasal dari misalnya L2, berarti LK untuk suatu K kan gitu. Jadi kita akan mencari P, LK, B. Jadi ini sama dengan biasa P, LK, irisan B dibagi dengan PB. Berarti yang atas itu sama saja dengan P, LK, P, B, rek LK dibagi dengan sigma
I dari 1 sampai dengan 4, P, LI, PB, rek, LI. Nah, ini gimana? Jadi rumus ini akan kita terapkan pada analisis diskriminan gitu. Bagaimana menerapkan rumus ini untuk analisis diskriminan? Analisis jadi seperti tadi kita ingin kita mempunyai populasi K populasi. Kita punya K populasi. Di sini ada Y1, Y2, ini YK gitu. Jadi seperti pembagian tadi ada 4 level PPKM. Nah, sekarang ada K populasi kan gitu, Y1, Y2, YK. Lalu kita mempunyai pengamatan X di sini. Ada pengamatan X. Nah, kita ingin mencari yang diamati itu X. Berapakah probabilitasnya dia berasal dari populasi ke K gitu. Jadi kita mencari P, YK, diketahui pengamatan kita itu X gitu. Jadi di sini B itu adalah peluang. Jadi B yang di sini itu adalah peluang X sama dengan X. Nah, FKX itu adalah peluangnya dari X untuk Y sama dengan K. Jadi FKX itu sama dengan peluangnya dari X sama dengan X itu Y sama dengan K. Kan gitu. Nah, kemudian PK itu adalah prior awal bahwa probabilitas prior masuk dalam kelas K. Y. Prior kelas K. Jadi kalau begitu kita akan mempunyai P Y sama dengan, jadi P Y sama dengan K, diketahui pengamatannya sama dengan X,
sama dengan PK seperti yang di situ, F KX dibagi dengan jumlahan dari PI F KX. Nah, kemudian kalau diasumsikan PKX itu berdistribusi normal, nah kita akan punya nanti kalau kita VI itu kan jadi persentase yang berada dalam persentase awal yang berada dalam populasi YI. Berapa di ini. Jadi pengamatan itu kan hanya pengamatan sampel. Berapa yang di dalam Y1, berapa dalam Y2, dalam YK gitu. Jadi kalau nanti FKX itu kita asumsikan normal gitu. Lalu kita punya equally likely gitu. Sama dengan setengah, nanti pemisahnya itu adalah misalnya adalah mu1 plus mu2 per 2 gitu. Jadi kalau kita gambar ini ada distribusi normal mu1, ini distribusi normal mu2. Nah, yang memisahkan di sini itu adalah garis mu1 plus mu2 sama dengan 2. Jadi kalau pengamatan itu lebih kecil dari mu1 plus mu2 per 2, dia masuk dalam populasi 1. Kalau ini lebih besar dari ini, berarti masuk dalam populasi 2. Jadi kesalahannya itu saya kira yang ini, yang kecil ini. Ya. Jadi ini kan kesalahannya kan, ini sebenarnya masuk populasi 1, tapi salah dimasukkan dalam populasi 2. Kan. Ini populasi 2 dimasukkan salah dalam populasi 1. Ya ini garis besar dulu ya, karena ini sudah jam 9:10 ya, nanti saya kira butuh beberapa persiapan gitu. Nanti kita akan saya ulangi lagi minggu depan, mudah-mudahan lebih ini saudara bisa membacanya sendiri dulu. Sudah ada preliminary explanation ya, jadi ini saya anggap aja sebagai penjelasan pendahuluan. Mudah-mudahan nanti minggu depan bisa lebih baik lagi, dan mungkin PR-nya baru minggu depan aja lah. Hari ini libur. Ya, saya kira itu untuk ini. Oke. Oke, Mbak Siska sudah datang. Nah, ampun, Pak. Ampun ya. Mbak Lila juga sudah datang. Gimana kabarnya, baik toh? Alhamdulillah, Pak. Baik ya, sudah ini di Jogja sudah jarang hujan, jadi aman gitu. Di Trenggalek juga sudah jarang hujan. Hujan terus, Pak, malah tiap hari. Oh iya tuh. Terus, nggih, Pak. Tapi mboten ngantos banjir toh? Wingi banjir, Pak, tapi mboten ngantos griya kados sungainya Jalan. meluap itu, Pak. Jalan kena enggak? Jalan. Mboten. Niki kan nopo Telkomsel niku kan down gara-gara hujan terus niki, Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya, tapi Telkomsel itu kalau seluruh Indonesia yang terbaik. Jadi saya itu pernah kemana-mana itu, kalau misalnya ke daerah timur yang jauh di sana itu, ya yang ada Telkomsel. Misalnya kita ke gunung gitu, yang ada Telkomsel gitu. Sing cakupannya paling luas di Indonesia. Ya mungkin. Oke, Pak. Gimana Mbak Lila? Sudah? Halo Mbak Lila. Iya, Pak. Ya, gimana? Kabar baik toh? Alhamdulillah baik, Pak. Iya. Oke ya, jadi ini saya kira ini untuk hari ini. Saudara boleh juga mengikuti acara dia sudah ya? Boleh toh? Kalau tertarik. Ya, kalau mau belajar juga boleh. Ya. Baik, hari ini sementara kita cukupkan dulu ya, karena kita harus ikut pada
aturan fakultas untuk sementara kita tutup dulu untuk mengikuti upacara di fakultas. Terima kasih perhatiannya, semoga semuanya sehat. Mudah-mudahan hari ini juga ada pengumuman level lagi ya, jadi mudah-mudahan levelnya bisa turun. Jawa Timur sudah banyak yang level 1 ya. Tapi ini kan juga yang jadi masalah itu kan COVID itu kan aneh gitu. Kalau kita tidak kumpul-kumpul gitu turun gitu. Tapi nanti begitu ada kumpul-kumpul sok sing medeni itu terus balik lagi gitu loh. Jadi itu tidak hanya di Indonesia kan, di Amerika juga begitu, di Cina juga begitu kita itu rule gitu, banyak ketemu orangnya relatif banyak, ya ada lagi kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan, ya menurut saya di Indonesia lebih bagusnya itu mungkin kita lebih cepat itu karena rumah kita itu umumnya kan terbuka ya. Jadi kita masih ruang terbukanya itu di rumah itu lebih banyak. Tapi kalau di model di luar negeri itu kan rumah apartemen tutupan gitu ya, enggak seperti kita. Nah, artinya kita itu kan enak biasanya ya punya sekitarnya itu punya pemandangan ya uraketang halaman itu kan ada kan gitu. Ya mudah-mudahan itu yang membuat kita menjadi lebih baik. Ya, semoga semuanya sehat. Didoakan saya juga sehat ya, yang paling penting kan gitu. Ya, sampai ketemu minggu depan. Sebentar ini saya tutup dulu. Stop.